Kembali di Prime Time News, pemirsa, kami masih membahas jungkir balik RUU revisi Undang-Undang Pilkada. Saya langsung ke Pak Rambe yang bergabung bersama kami dari DPR. Pak Rambe, kalau di media-media sudah disebutkan gampang kok revisi, bisa cepet kok revisi, sekalipun persiapan sudah akan berlangsung Juli persiapan Pilkada. Kenapa begitu sepertinya kekeh mendesakkan bahwa ini harus segera dilakukan, Pak Rambe? Ya, pertama kita tahu betul bahwa undang-undang tentang Pilkada nomor 8 tahun 2015 asal muasalnya adalah dari Perpu nomor 1 tahun 2015 menjadi Undang-Undang nomor 8. Iya. Ini Pilkada di situ kita nyatakan ya, ini Pilkada serentak bergelombang menuju Pilkada Nasional tahun 2027. Oleh karenanya, dalam perjalanannya sekarang, anggota dari Komisi 2 melalui rapat Komisi 2 tentunya mengusulkan revisi ini bukan hanya soal perkara misalnya yang menyangkut perselisihan partai politik untuk ikut menjadi peserta Pilkada. Tapi ada beberapa hal yang perlu di sana untuk kita revisi, termasuk misalnya ada kesepakatan kita ini harus revisi terbatas, tapi penting untuk direvisi. Tidak akan mengganggu misalnya tahapan dan program penyelenggaraan Pilkada. Tidak akan mengganggu tahapan, tapi akan mengubah segala keputusan untuk pendaftaran dong, Pak Rambe? Tidak. Pendaftaran tidak, jalan teruslah sekarang program, toh itu kan sudah disepakati dengan DPR. Tahapan mulai bulan April yang lalu sudah dilalui dan kita sudah bersepakat misalnya pendaftarannya calon itu adalah 26, 27, 28 Juli. Dan juga pengesahan calonnya adalah 24 Agustus dan kampanyenya dimulai sudah diatur semua. Dan pemilihannya adalah secara serentak untuk 269 pada tanggal 9 Desember 2015 ini. Jadi ya hal yang penting itu saya sampaikan dulu. Oke. Pertama adalah, nggak perlu saya sampaikan soal arah, soal asas daripada Pilkada ini sendiri yang harus efisien dan efektif. Termasuk misalnya soal ya jurdil itu. Soal asas daripada penyelenggara sendiri KPU itu juga harus dimasukkan, itu sudah masuk, harusnya masuk dari Undang-Undang Penyelenggara Pemilu nomor 15 tahun 2011 kita adopt saja misalnya di dalam Undang-Undang Pilkada ini. Jadi berikutnya adalah pasal, kenapa? Jadi melihat, saya jelaskan dulu biar selesai. Pasal 71 misalnya. Yang akhir masa jabatan, kita nyatakan di dalam undang-undang ya, akhir masa jabatan yang ikut Pilkada ini, akhir masa jabatan 2015 dan juga 2016 Januari sampai Juni, itu Pilkadanya serentak adalah tanggal 9 Desember tahun 2015. Jadi dinyatakan di dalam pasal 71, 6 bulan sebelum akhir masa jabatan berakhir, tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan atau melaksanakan mutasi pejabat di daerah tersebut. Dan juga termasuk 6 bulan sebelumnya kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan Pilkada. Padahal pendaftarannya adalah tanggal 26 Juli. Dan 24 Agustus itu adalah pengesahan. Jadi harus kita sesuaikan agar pelaksanaannya Pilkada ini adalah menjadi lebih sempurna. Jadi bukan hanya sekedar soal perselisihan, termasuk soal pendanaan yang efisien dan efektif. Pasal 166 Oleh karena itu dicatat dulu Mbak Putri, pasal 166. Jadi hanya itu saja, dicatat dulu ya. Bahwa ini kita bersepakat, kita lakukan revisi dalam rangka menyukseskan dan juga menyukseskan pelaksanaan kami sudah catat, Pak Rambe.
kami sudah catat. Pelaksanaan demokrasi yang sudah yang laksanakan dan terpilihnya pimpinan daerah yang memang punya saya ke Mas Arief dulu, Pak Rambe ya. Dan tidak akan saya ke Mas Arief dulu, tidak sebentar. akan merubah pilkada itu. Oke, iya, Mas Arief, apakah ini alasan-alasan ini cukup untuk push bahwa revisi harus segera dilakukan? Ya, saya kira banyak fraksi yang menyatakan sikap menolak ya. Terutama jika kita melihat dari aspek substansi. Apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi tadi adalah sebagian dari usulan yang terkait substansi yang tidak dilakukan perubahan. Tetapi yang harus dicatat, salah satu di dalamnya adalah mengusulkan tentang pengaturan mengenai partai politik yang sekarang sedang berselisih, penyelesaian di mana konflik partai. Putusannya adalah jika ada putusan pengadilan, sekalipun belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka itu dijadikan pedoman pada saat pencalonan kepala daerah yang tanggalnya adalah tanggal 26 sampai 28. Jadi sebenarnya problem pokoknya di situ. Yang kalau kita mau bicara soal penyempurnaan, banyak hal yang harus disempurnakan juga. Jadi menurut Anda kalau misalnya pasal-pasal lain yang harus disempurnakan itu ditambah-tambahkan saja? Ya, jadi banyak hal yang sesungguhnya juga masih harus disempurnakan. Nah, saya ingin mengatakan soal kepastian hukum. Sejak awal, dan kepastian politik, sejak awal, gonjang-ganjing undang-undang pilkada ini, mulai dari periode pemerintahan yang kemarin, itu hampir terus-menerus terjadi. Ya, yang pada akhirnya setelah terbit Perpu, kemudian penetapan Perpu menjadi undang-undang, kemudian perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, itu dianggap oleh publik, oleh kita semua sebagai ujung untuk bisa menjadi dasar bagi proses pelaksanaan pilkada yang pemungutan suaranya adalah pada tanggal 9 Desember. Nah, situasi yang sudah cukup kondusif ini kemudian tiba-tiba diupayakan oleh sebagian orang untuk mengusulkan kembali perubahan, saya kira akan membuat situasi tidak pasti lagi. Gitu. Nah, itu yang sekarang menjadi perbincangan publik di bawah. Yang kedua, seluruh peraturan teknis, 11 peraturan Komisi Pemilihan Umum sudah disahkan. Ya, saya kira begitu undang-undang ini kita lakukan perubahan, maka dia akan berkonsekuensi pada perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Nah, problemnya juga adalah mulai bulan April ini adalah efektif pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah. Mulai soal DAK 2 yang sudah diserahkan pemerintah, pembentukan badan penyelenggara, PPK, PPS, persiapan untuk kemudian pemutakhiran daftar pemilih, ya, dan lain sebagainya yang itu harus diurus oleh KPU. Nah, kita khawatir dalam waktu yang amat sangat singkat ini, kurang lebih 1 bulan, dengan prosedur dan mekanisme yang menurut hemat saya dalam proses legislasi adalah tidak mudah, maka ini akan menyebabkan kegaduhan dan hiruk-pikuk yang tidak perlu. Ya, itu apalagi, sudah terjadi sekarang menurut Anda? Apalagi ditambah sikap pemerintah yang jelas secara tegas menyatakan tidak akan menyetujui adanya usulan atau gagasan tentang perubahan undang-undang pilkada dalam waktu ini. Bang Boni, siapa sih yang kalau misalnya Anda lihat siapa yang diuntungkan sebenarnya? Ya, pertama gini, saya mesti tegaskan bahwa revisi atau amandemen sebuah undang-undang itu kan biasanya setelah undang-undang itu dijalankan. Nah, setelah dijalankan kemudian dilihat bahwa undang-undang ini tidak cukup mengcover masalah-masalah yang ada, atau undang-undang ini ada kesalahan-kesalahan teknis misalnya sehingga tidak bertemu dengan persoalan yang mau kita selesaikan. Nah, ini masalahnya adalah undang-undang ini belum dijalankan. Kok sekarang kita menuntut supaya direvisi. Nah, artinya bahwa mereka yang membuat undang-undang ini bisa terlalu terburu-buru atau bisa memang tidak memahami secara substantif undang-undang ini. Dari awalnya kembali ke mereka lagi berarti sekarang. Artinya kan di situ kembali ke DPR gitu loh. Nah, di situ yang ketiga yang penting sekali kita mengerti bahwa wacana revisi undang-undang ini sebetulnya wacana terbatas milik Golkar dan P3, dua partai yang memang sedang berkonflik. Nah, padahal di dalam Undang-Undang Nomor 8 ini, pasal 42A sebagai pasal tambahan itu kan ada 3 ayat yang memang sudah menjelaskan bahwa partai politik yang sedang berkonflik itu masih boleh, masih bisa untuk mengikuti pilkada serentak Desember 2015. Nah, tapi siapa yang akan ikut? Ya, kepengurusan partai politik yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, ya. Keputusan peradilan dan kekuatan hukum tetap. Nah, kalau ini nggak ada, terus siapa? Yang sudah melakukan islah, rekonsiliasi.
Nah kalau itu juga nggak ada, berarti kembali ke kepengurusan sebelumnya. Nah semua udah, artinya tidak ada partai yang tidak akan ikut pilkada. Nah sekarang kalau misalnya yang diperjuangkan oleh Golkar dan P3 adalah ada ambisi supaya yang berkuasa ini ingin menjadi pengurus yang sah, sehingga pilkada ini bisa. Jadi kalau misalnya sekarang melihat apa yang Mas Arief bilang, katakan kegaduhan yang di DPR ini sebenarnya ujungnya akan kemana? Saya kira ini kegenitan yang berlebihan. Kegenitan yang berlebihan. Kita konfirmasi nanti sebentar ya, tetap bersama kami di Prime Time News.